Di tengah hutan lebat Gwangju, jauh dari keramaian kota Seoul, berdiri sebuah bangunan yang telah lama ditinggalkan. Dindingnya retak, jendelanya pecah, dan udara di sekitarnya terasa berbeda. Inilah Gonjiam Psychiatric Hospital, atau yang oleh penduduk lokal dijuluki neraka di bumi. Dibangun pada tahun 1960. Rumah sakit ini awalnya didirikan untuk merawat pasien gangguan jiwa. Namun, seiring berjalannya waktu, cerita-cerita mengerikan mulai bermunculan. Pasien yang hilang tanpa jejak, teriakan di malam hari, hingga dokter yang diduga melakukan eksperimen tak etis. Pada tahun 1996, Gonjiam tiba-tiba ditutup. Pasien dan staf dievakuasi dalam waktu singkat tanpa penjelasan resmi. Sejak itu, bangunan ini menjadi sarang bagi kisah-kisah horor yang membuat bahkan pemburu hantu paling berani sekalipun berpikir dua kali sebelum masuk. Banyak yang mencoba membongkar rahasianya, namun tidak semua berakhir dengan baik. Ada yang melaporkan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, kamera yang mati tiba-tiba, atau bahkan melihat sosok-sosok yang seharusnya tidak ada. Ini bukan sekedar legenda urban. Ini adalah kisah nyata tentang tempat yang mungkin masih dihuni oleh sesuatu yang lebih dari sekedar kenangan. Tahun ke-1976 Korea Selatan sedang giat membangun. Di tengah kemajuan Seoul, di pelosok Gwangju yang sepi, sebuah rumah sakit jiwa dibuka dengan janji mulia. Gonjiam Psychiatric Hospital diresmikan dengan pita merah dan pidato menteri. Siapa sangka gedung modern ini akan berubah menjadi tempat paling angker di Korea. Di balik dinding putih nan steril, terjadi hal-hal mengerikan. Seorang mantan perawat yang enggan disebut namanya, mengaku pada media tahun ke-1993 bahwa pasien mendadak menjadi ganas, dan semua orang berperilaku yang tidak wajar dan menjadi sangat ganas. Laporan tak resmi menyebutkan adanya ruang isolasi bawah tanah, aktivitas terapi kejut listrik terhadap pasien yang berlebihan, pasien hilang tiap bulan, dan yang paling menyeramkan, Januari tahun 1995, 12 pasien tewas dalam 72 jam. Penyebab resmi, gagal jantung massal. 18 Maret tahun 1995, evakuasi mendadak dilakukan. Pasien diangkut truk militer di malam hari. Catatan medis diperintahkan untuk dibakar. Tidak ada konferensi pers, hanya pernyataan resmi 3 baris. RSJ Gonjiam ditutup permanen. Alasan, restrukturisasi. Tidak ada komentar lebih lanjut. 23 tahun kemudian, tim paranormal menemukan suhu di ruang 402-5 derajat Celcius. Rekaman alat FIP berisi teriakan bahasa Korea kuno. 47 kasus orang hilang di area ini sejak ke-2000. Yang paling misterius, mantan staf yang masih hidup menolak bicara. Hanya satu dokter yang berkomentar. Ada alasan lantai 3 disegel. Pada 2010, sekelompok urban explorer masuk diam-diam. Mereka merekam suara langkah kaki di lantai 3 padahal tak ada siapapun. Salah satu YouTuber, Kim Min-ji, mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih di lorong. Saat dikejar, kamera mati tiba-tiba. Bahkan paranormal lokal menyebut ada room 402, ruangan tempat pasien mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Siapapun yang masuk akan merasa ada tangan mencekik lehernya. Pada 2018, misteri ini diangkat ke layar lebar. Film Gonjiam Haunted Asylum diklaim 80% berdasarkan kisah nyata. Adegan paling ikonik, sosok The Ghost with No More Eyes, ternyata terinspirasi dari laporan saksi mata. Syutingnya pun diwarnai kejadian aneh. Kamera rusak tiba-tiba, kru mimpi buruk berulang, hingga aktor yang histeris tanpa sebab. Apakah arwah Gonjiam marah karena kisah mereka dieksploitasi? Psikolog Dr. Lee Soo-jin menjelaskan, trauma massal meninggalkan energi negatif yang terjebak di dinding bangunan. Tapi penduduk lokal percaya Gonjiam dibangun di atas kuburan masa perang. Arwah korban pembantaian Jepang masih gentayangan.
dan pasien jiwa jeti medium mereka. Kombinasi isolasi, penderitaan, dan energi gelap inilah resep sempurna untuk kutukan abadi. Gonjiam Psychiatric Hospital tetap menjadi misteri. Pemerintah Korea berencana merobohkannya tahun 2024. Tapi apakah arwah di dalamnya akan ikut hilang? Atau justru membawa kutukan ke tempat baru? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lampu karena siapa tahu ada yang menonton di belakangmu.